Sobat Sorai, welcome back to Positives, podcast informatif Puncak Sorai. Gimana nih kabar Sobat Sorai semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gak kerasa banget nih 2023 udah berjalan hampir 9 bulan. Semoga goals kita udah pada kepenuh. Nah, di episode keempat kali ini kita bakalan bahas topik tentang mahasiswa. Tapi aku gak sendiri karena aku bersama dua kakak yang cakep-cakep banget yang ada di depan aku sekarang. Mereka merupakan mahasiswa yang bisa dikategorikan sibuk banget dalam prodi kita. Karena kegiatannya bener-bener segudang. Langsung aja kita sapa Kak Tafdal. Oke, halo. Halo Kak. Sebelumnya perkenalkan, namaku Tafdal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021 nih. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Oke, hari ini kita bakalan sharing-sharing aja ya Kak, sambil diskusiin topik kita hari ini, how I manage my time atau bagaimana mengatur waktu sebagai seorang mahasiswa yang memiliki banyak kegiatan. Jadi era ini sering kita jumpai banyak acara yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang ada di sini. Seperti event, lomba, seminar, ospek, dan lain-lainnya. Nah dari acara tersebut pasti gak lepas dari namanya kepanitiaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa yang memiliki kesibukan dan jadwal kuliah yang padat, tugas-tugas yang dikejar deadline juga menjadi hal yang membuat mahasiswa berpikir banyak dan jadi stres. Nah di samping itu, mahasiswa juga yang menjadi panitia pastinya akan menambah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan seperti rapat, dekorasi, dan lain sebagainya. Pastinya dalam keadaan tersebut kita butuh dong yang namanya manajemen waktu. Oleh sebab itu kami ngundang kakak untuk bisa sharing nih. Bagaimana sih cara kakak manajemen waktunya? Kita kan pada tahu kakak ini udah banyak kegiatan organisasinya tapi tetap bisa aktif dari perkuliahan. Dari Kak Tafdal deh, gimana Kak tanggapannya melihat kakak ini orang yang aktif di perkuliahan tapi tetap bisa membagi waktunya dalam keadaan tersebut? Oke, saya jawab ya. Aduh, pertanyaannya temanya hari ini sangat berat ya, tentang manajemen waktu gitu. Yang setiap orang itu pasti memiliki tips and triknya berbeda gitu ya dalam manajemen waktunya. Oke, kalau dari saya untuk membagi waktu atau manajemen waktu saya perkuliahan, organisasi maupun dalam dunia pekerjaan gitu. Nah, di sini kita terapkan skala prioritas gitu. Nah, kalau saya menerapkan skala prioritas itu ada 3, urgent dan penting. Nah, di sini kalau misal kita urgent dalam penting dalam keadaan ini, misal kita dalam satu kepanitiaan sebagai ketua panitia dan di posisinya kita di satu kepanitiaan lain itu cuma sebagai staf atau anggota gitu. Nah, kita harus memiliki prioritas bahwa kita harus memilih yang ketua panitia ini karena kita tidak bisa di-handle sama siapapun dan kita dibutuhkan di lokasi tersebut. Nah, tapi kalau di step yang kedua atau panitia yang kedua ini kita sebagai staff itu masih bisa di-handle sama koor kita, teman kita ataupun jajaran panitia yang lain gitu. Nah, jadi ini yang paling betul yang harus kita pikirkan matang-matang. Nah, selanjutnya ada urgent dan tidak penting gitu. Nah, urgent tidak penting di sini seperti urgentnya kita kuliah nih dalam keadaan UTS. Nah, tapi yang tidak pentingnya kita dalam satu organisasi juga dalam keadaan staff. Nah, kita pasti memilih tentang yang urgent dong, yang UTS ini. Nah, disitulah kita harus membagi waktunya, harus memprioritaskan UTS dulu nih yang harus kita kelarkan baru kita lanjut ke organisasi. Bisa juga UTS-nya misal nih, misal agendanya tuh di jam 12 tuh. Nah, sedangkan organisasi kita ini berjalan juga di jam 12, tapi di jam 10 atau di jam 9 ternyata jadwal-jadwal itu kosong gitu. Nah, dari situ kita bisa mengatur UTS kita sama dosen kita gitu. Apakah dari dosen yang bersangkutan mau di UTS di jam 9 atau tidak bisa gitu atau tetap sama jadwalnya. Nah, di situ kita harus mengorbankan salah satunya. Jadi silakan pilih kategori-kategorinya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tidak urgent dan tidak dibutuhkan gitu. Nah, posisi ini seringkali gitu ya yang banyak salah konsepan gitu.
Nah, jadi mungkin dari teman-teman, misal nih nggak ada yang tidak penting gitu kan. Kita sudah, misal nih kita kuliah, kita betul-betul harus di posisi itu, terus kita di organisasi nggak ada ngapa-ngapain. Jadi kita harus yang nggak usah diambil dua-duanya gitu. Nah, itu yang saya terapkan dalam manajemen waktu saya, yaitu skala prioritas gitu. Dari Kak Hendra nih Kak, gimana Kak tanggapannya? Oke, menurut tanggapan saya, betapa pentingnya organisasi karena kita dalam dunia perkuliahan aja itu tidak cukup gitu kan terkait tentang ilmu yang kita dapatkan. Nah, mungkin kita di perkuliahan hanya mendapatkan tentang ilmu, pelajaran dan sebagainya, tetapi skill dan lain sebagainya apakah kita akan mendapatkan? Tentu saja tidak dong. Nah, di organisasi inilah tempat kita bisa mengembangkan sebuah skill yang dimana tidak ada diajarkan di perkuliahan. Jadi organisasi sangat penting terutama dalam skill public speaking nih, yang mungkin sekarang sangat-sangat tren banget nih untuk bisa berbicara di depan umum. Bahkan skill public speaking sangat dibutuhkan bagi kita nih sebagai calon pendidik mungkin yang akan kedepannya menjadi guru seperti itu Kak Abel. Oh iya, kalau boleh tahu Kakak pernah ikut kepanitiaan atau keorganisasian apa aja nih Kak? Sebutin deh Kak salah satu yang paling berkesan banget biar sharing-sharing nih sama teman-teman tahu. Oke, untuk sebenarnya untuk panitiaan nggak banyak sih Kak, tapi kalau untuk yang paling berkesan itu adalah ketua panitia game GTS tahun 2023. Dan itu kenapa sih saya sangat berkesan sekali, karena itu adalah awal mula saya yang tidak pernah menjadi seorang ketua panitia, tiba-tiba mendadak banget hari itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Dan itu awalnya tidak percaya diri, namun berhubung ada kesempatan dan tidak ada kesempatan, takutnya tidak ada kesempatan kedua lagi, mungkin saya ambil pada hari itu dan saya belajar banyak sekali dan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya bagaimana cara memimpin dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Menurut Kak Hendra nih, sepenting apa sih manajemen waktu bagi mahasiswa terutama di zaman sekarang? Oke, manajemen waktu tentu saja sangat penting sih Kak Abel. Tentu saja dalam membagi waktu kita nih, terutama mungkin banyak yang berpikir bahwa kita aktif di organisasi nih, tapi mungkin nanti kita akan terabaikan perkuliahannya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar sih menurut saya Kak Abel, karena bagaimana dalam memprioritaskan gitu, bagaimana kuliah ataupun organisasi. Dan menurut saya dua-duanya sama-sama prioritas banget gitu kan, karena di organisasi kita belajar skill dan di kuliah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang memang kita butuhkan untuk kedepannya seperti itu. Dan tentu saja dalam manajemen waktu itu sangat penting, karena dalam membagi waktu kita mungkin nanti kita bisa nih membagi jam segini ya untuk kuliah, jam segini untuk kita bisa berorganisasi dan berkumpul dengan teman-teman semua seperti itu. Oke, terakhir nih Kak, resiko apa sih yang akan terjadi kalau semisal kita nggak pandai dalam manajemen waktu kita Kak? Dan kira-kira bakalan ada dampak nggak Kak dari yang ditimbulkan? Baik dalam perkuliahan ataupun dalam sosial, apa sih Kak pengaruh terbanyaknya tuh? Tentu saja jika kita tidak bisa membagi waktu atau manajemen waktu kita dengan baik, tentu saja salah satunya pasti akan terabaikan, entah itu perkuliahan ataupun dari organisasinya tersebut gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa membagi waktu atau manage waktu kita dengan baik, pasti salah satu terabaikan. Sementara niat kita pada awalnya kan ingin kuliah dan juga ingin organisasi gitu kan, kita join organisasi pasti punya niat, walaupun hanya sekecil apapun itu pasti ada niat deh untuk kedepannya bisa berkontribusi, memberikan sesuatu walaupun itu kecil ataupun besar gitu. Dan juga untuk kuliah gitu kan, itu adalah prioritas yang paling utama, yang dimana teman-teman semua ingin menjadi mahasiswa pastinya ingin berkuliah dengan baik dan juga benar. Jadi kalau seumpamanya kita tidak bisa manajemen waktu, tentu saja salah satunya ada yang terabaikan,
jika kita prioritaskan kuliah, mungkin organisasi kita terabaikan. Kita sayang banget dong kalau semuanya kita abaikan dan kita tidak punya mendapatkan apa-apa, terutama dari skill. Seharusnya kita harus bisa mendapatkan di organisasi dan itu tidak akan dapat deh di kuliah. Dan juga kalau semuanya kita terlalu organisasi, kuliah kita terabaikan, kan sayang banget nih Kak Abel, kita berokati dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dua-duanya tetap bisa menjadi dibagi waktunya, kapan harus organisasi dan kapan harus kita bisa untuk kuliah, dan kapan juga kita bisa organisasi, seperti itu sih Kak Abel. Oke, dampak ya. Dampak dari tidak pandai mengatur waktu ya. Kita kita nih sebagai mahasiswa pasti dampaknya di akademik terlebih dahulu dong. Nah, kalau kita sudah tidak bisa manajemen waktu, pasti akademik kita bakal turun gitu. Entah itu IP-nya, entah itu IPK-nya, pasti bakal turun gitu. Karena misal nih, dia pasti dalam keadaan apapun pasti dia sudah capek organisasi nih, entah dia capek di kepanitiaan, entah dia capek di kerjaan, pasti mereka bakal ini perkuliahannya pasti terbengkalai gitu pasti. Nah, jadi kita sebagai seorang mahasiswa ya harus pandai gitu dalam manajemen waktu agar dalam akademik ini tidak berpengaruh gitu, biar bisa seimbang gitu ya, seirama berjalannya juga ya gitu. Nah, selanjutnya ada ketegangan dalam hubungan nih, misal kesulitan dalam mengatur waktu juga berdampak pada hubungan sosial, teman, keluarga, dan rekan kerja. Mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai jika seseorang selalu sibuk gitu ya. Nah, selanjutnya ada kehilangan peluang. Nah, di sini kalau kita tidak bisa manajemen waktu, maka peluang kita bakal terkurang gitu atau kehilangan gitu. Nah, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekskul, magang maupun pengembangan diri mungkin terlewatkan karena kita terlalu sibuk gitu ya dengan planning yang belum mendapatkan sesuatu yang bakal mengembangkan diri kita gitu ya. Jadi satu pesan saya yaitu kemaslah manajemen waktu kalian dengan baik, karena disitulah sesuatu yang paling berharga gitu. Waktu tidak bisa diputar gitu ya. Jadi silakan dikemas dengan baik, silakan dilakukan dengan baik, silakan diterapkan dengan baik gitu manajemen waktu kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih banget nih buat Kak Afdal udah ngejelasin seperinci mungkin. Teman-teman yang dengar, nanti habis ini kita bakalan terapin sama-sama dan kita doain Kak Afdal buat lolos jadi duta di nasional nanti. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua, intinya jangan takut dalam berorganisasi. Selagi teman-teman semua bisa membagi waktu dengan baik dan juga benar, pastinya itu tidak ada yang namanya kita lambat lulus nih karena organisasi. Kalau selagi teman-teman bisa membagi waktu, kapan harus kuliah, intinya pada saat misalkan jam mata kuliah, teman-teman harus kuliah nih. Jangan sampai pada saat jam mata kuliah teman-teman harus tinggalkan gitu kan kuliahnya demi organisasi. Tetapi apabila memang organisasi butuh teman-teman, mungkin pertimbangkan lagi yang mana yang prioritas dan mana yang sekiranya memang benar-benar penting nih, benar-benar urgent. Sekiranya memang dosennya bisa izin atau enggak nih. Kalau semuanya tidak bisa, mungkin utamakan dulu kuliah. Tetapi kalau memang bisa mengizinkan dan teman-teman benar-benar urgent banget di situ, mungkin teman-teman bisa ke organisasi sebentar. Tapi intinya tetap bisa membagi waktu, bikin timeline-nya teman-teman kapan harus membagi waktu untuk ngerjakan tugas, ngerjakan timeline yang ada di organisasi seperti mungkin kepanitiaan dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar teman bikin timeline-nya seperti itu agar tidak bertabrakan. Mungkin nanti ada nih bertabrakan ataupun hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan timeline apa yang teman-teman buat gitu kan. Tapi tidak usah kecewa, tentunya itu semua bisa diperbaiki dan dievaluasi lagi ke depannya, seperti itu Kak Abia. Terima kasih banget Kak Hendra udah mau sharing-sharing nih sama kita. Nah, buat sobat sendiri gimana nih dalam manajemen waktunya? Udah produktif nggak nih? Bisa dijawab ya di kolom komentar nanti. Selain jadi produktif, manajemen waktu kan bisa jadi bekal buat kita di masa depan. Jadi bisa banget nih diikutin tips manajemen dari kakak-kakak yang kece dan ganteng ini.
Baik, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk dengerin 3 episode sebelumnya dari Positives dan follow Spotify Hima Prospek. Dan follow juga Instagram Hima Prospek dan Facebook Hima Prospek. Serta subscribe YouTube Hima Prospek. Thanks for listening dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!